Wah, itu udah aduh, uang 7 juta waktu tahun 2007 itu kan besar banget ya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Jadi kita waktu itu harus seimbang dalam hidup, baik untuk ibadah, untuk bekerja, dan untuk istirahat. Jangan sampai waktu kita hanya untuk kerja keras, tapi akhirnya apa, badan kita hancur. Jadi itu sih prinsip saya. Prinsipnya itu. Dengan mengatur itu, justru dengan mengatur yang balance antara ibadah, kerja, kesehatan, justru itu yang buka jalan jadinya Mbak ya? Iya, justru itu yang membuka jalan. Justru di saat kita fokus kerja, justru makin apa ya, di otak ini hanya akhirnya gimana cari duit. Akhirnya apa, nggak tenang, hidup nggak tenang. Hutang, justru waktu itu hutang makin bertambah, ya, karena perencanaan manusia dan perencanaan Allah, perencanaan Tuhan ini beda. Kita berencana, beneran. Saya waktu itu punya usaha. Waktu itu saya punya butik jual beli baju. Saya punya sewa ruko. Alhamdulillah omset bagus. Saya penjualan bed cover seperti itu sampai ke seluruh Indonesia. Omset kurang lebih 100 juta waktu itu sebulan. Nah, karena berpikirnya aku harus lebih maju. Akhirnya apa? Nambah bisnis. Uang modal dari mana? Dari hutang. Hutang bank, hutang kartu kredit. Waktu itu yang saya mainkan, dari hutang bank dan kartu kredit. Nah, baru hutang kartu kredit pertama kali ditipu temen nih. Waktu itu limitnya masih 7 juta. Ditipu temen, habis kartu kredit saya 7 juta. Itu hutang saya pertama kali. Wah, itu udah aduh, uang 7 juta waktu tahun 2007 itu kan besar banget ya. Akhirnya saya harus mikir gimana nih caranya saya bisa bayar kartu kredit ini. Kalau enggak kan bunganya terus bertambah. Ya, betul. Kalau kita nggak bayar, apalagi bayar minimal, kita tetap kena bunga. Akhirnya gimana caranya? Wah, aku harus nambah usaha supaya bisa membayar kartu kreditku. Akhirnya apa? Usaha apa ya yang enak? Oh, coba rental mobil. Nggak punya mobil, hutang lah mobil. Kredit mobil lagi ya? Cara beli. Waktu itu saya belum punya mobil, jadi hutang mobil tujuannya supaya bisa buat kulaan sama direntalin. Maksudnya bisa sekali jalan gitu loh. Kita kan berpikirnya kan enak ya, bisa manfaat buat kita, bisa cari duit nih. Ya udah, hutang mobil, kemudian mobilnya dibuat kulaan, kan kulaan cuma seminggu sekali, sisanya kita rentalin. Tapi ternyata ya nggak semulus yang kita hitung-hitung, nggak semulus perhitungan manusia. Ternyata banyak banget kendalanya, yang nggak rame lah, belum lagi yang bermasalah dengan mobilnya kena rusak lah, akhirnya apa, keluar biaya nggak sesuai, hutang nggak kebayar, malah punya hutang nyicil mobil. Mikir lagi nambah usaha, akhirnya saya coba bisnis lain, diajak bisnis sama saudara, yaitu bisnis diesel. Jadi saya bisnis diesel, saya bikin pabrik pupuk, saya bikin gudang, jadi banyak usaha yang saya lakukan biar pemasukan dapat nih. Pokoknya semua deh saya lakuin gitu. Yang penting mikirnya waktu itu dapat duit. Sampai ya tadi nggak mikir kesehatan, makan telat, stres, over tenaga ya. Jadinya ya itu sakit. Sakit ya. Begitulah perjuangan dulu. Sampai sekarang membuahkan hasil ya Mbak ya? Alhamdulillah. Tadi susah-susah. Terus yang saya juga heran Mbak dapat tempatnya tuh bener-bener apa ya, strategis gitu loh Mbak.
bisa antara Mekah dengan Madinah ya, bener ya? Iya. Itu kan maksudnya keinginan orang Indonesia yang siapa aja, maksudnya yang memang tujuannya ke Saudi Arabia kan memang Mekah Madinah itu, makanya saya ingat Mbak ada di tengah-tengahnya ya tinggalnya. Iya, di tengah-tengahnya. Saya juga pikir waduh kayaknya suatu keajaiban banget gitu bisa berada di sana ya Mbak ya. Banget pokoknya ini keajaiban, rezeki yang paling besar, nikmat yang paling besar Allah berikan, yaitu saya tinggal di Yanbu ini. Jadi tengah-tengah Mekah, Madinah, Jeddah. Jadi saya kalau ke Jeddah itu 2 jam, saya biasanya PP gitu aja udah bisa. Yang penting saya bisa sholat Jumat di sana. Kadang-kadang saya nemuin jamaah-jamaah Indonesia yang umroh, teman-teman saya itu kalau ngabarin, Mbak saya lagi umroh, saya posisi di Madinah. Nah biasanya saya ketemuan di sana, saya ajak ketemuan di sana. Jadi alhamdulillah jadi bisa silaturahmi dengan teman-teman yang lagi umroh. Kalau ke Mekah itu kurang lebih 3 jam setengah. Kalau ke Jeddah 3 jam. Jadi nikmat banget bisa tinggal di sini. Karena tinggal di Saudi itu belum tentu bisa ke Mekah Madinah. Kalau tinggalnya di Riyadh mau ke Mekah Madinah kan jauh. Perjalanan darat aja bisa kalau nggak salah 10 atau 20 jam. Wah, perjalanan darat. Di kota lain juga misalnya di Jubel itu kurang lebih 10 jam. Kalau ke Riyadh kurang lebih 24 jam kayaknya kalau perjalanan darat. Nah, kalau di Yanbu ini enak banget. Kita tinggal di Jeddah pun mau ke Madinah itu butuh waktu kurang lebih 5 jam. Kita tinggal ke Madinah mau ke Mekah itu butuh kurang lebih 5 jam. Nah, kalau di Yanbu ini udah 2 jam, 3 jam alhamdulillah sampai. itu makanya saya heran di senternya bisa ke Mekah, Madinah, Jeddah itu kayaknya gimana ya, kayak suatu keajaiban bener buat saya yang dengar ceritanya, Mbak. Sedangkan begitu banyak orang Indonesia yang pingin ke sana ya, Mbak ya. Ya banget, alhamdulillah, syukur yang paling nikmat ini. Aduh, bener salut sama Mbak juga ya, syukurnya juga. Terus Mbak, pertama kali Mbak datang ke ke Yandu ya Mbak ya, culture shock atau perbedaan budaya apa sih yang Mbak alami? Misalnya mungkin masyarakatnya lebih individu, kesusahan nggak sih Mbak menghandle perbedaan budaya itu? Untuk tinggal di sini sebelumnya kan memang saya searching ya gimana sih tinggal di Saudi itu kondisinya, iklimnya, memang kita udah bayangin. Tapi ternyata setelah sampai sini itu memang beda banget, terutama suami saya yang memang susah dengan adaptasi dengan makanan. Nah, kita orang Indonesia biasa makan nasi, apalagi nasi putih. Nah, kita sampai sini nih nggak ada namanya kita sarapan cari nasi putih. Nggak, nasi, pokoknya semua nasi itu nggak ada sarapan di sini. Orang-orang sini sarapannya itu adalah roti Arab. Itu namanya tamis, parata. Jadi modelnya roti-roti begitu, nanti dimakan sama cocolan. Lah itu pertama kali itu, aduh ini makannya gimana? Bingung kan? Rasanya kan udah jauh banget ya dengan Indonesia. Jadi pertama kali nggak bisa masuk, tiap hari suruh makan seperti itu. Waktu itu suami saya kan tinggalnya bareng teman-temannya begitu. Nah itu yang paling ini, saya sendiri sampai di Indonesia bingung, ya harus makan. Seminggu tuh suami saya cuma akhirnya makannya telur doang. Telur rebus atau telur di dadar. Udah itu aja sampai harus makan. Nggak bisa masuk ini makanan. Itu makanan. Yang kedua iklim. Nah di Saudi ini terutama di Yanbu itu terkenal barit itu dingin. Jadi terkenal iklimnya itu kalau lagi panas, kayak kemarin nih tanggal 9 Juni Yanbu ini paling panas sampai 48 derajat. Wow. Kalau dingin, musim dingin itu bisa sampai 7 derajat. Ekstrim gitu perubahannya Mbak ya? Ekstrim banget. Jadi benar-benar kulit ini rasanya pertama kali di sini karena kita belum bisa penyesuaian, udah kering sampai ngelupas, kaki itu sampai pecah-pecah. Indonesia panas, tapi di sini tuh panas banget. Cuma bedanya kalau di Indonesia mungkin berkeringat ya, kalau di sini nggak kering. Jadi di kulit itu benar-benar kering. Itu yang benar-benar sangat bikin kita shock gitu. Makanan, iklim, dan yang ketiga itu lingkungan.
Saya ini biasa di Indonesia kan biasa eater itu Ya, aktif ya. aktif benar. Biasa aktif, biasa keluar rumah sendiri, biasa mandiri, biasa aktif lah. Nah, sampai di sini, ini kan orang Saudi itu, orang perempuannya kan jarang banget keluar. Di sini itu nggak sebebas seperti di negara lain, yang orang perempuan bisa keluar sendiri. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.